Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau merentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Halo? 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 Aduh. Halo? 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 Dor, hai Kak Elva. Kakak lagi ngapain? Nggak tahu nih, tadi nelpon tiba-tiba terputus. Kesel deh, pengen marah jadinya. Sabar. Mungkin paketnya habis tuh. Jangan langsung marah-marah dulu dong. Ingat Kak, perkataan yang baik akan menyukakan hati Tuhan. Jadi kalau misalnya kakak marah-marah, terus berkata-kata yang tidak baik, sudah pasti Tuhan tidak akan suka. Oh iya ya Kak Vio, sebentar ya Kak Elva cek dulu paketnya. Tuh, coba dicek deh. Oh iya Kak Vio, ternyata paketnya habis. Terima kasih Kak Vio sudah mengingatkan untuk ngecek paketnya dan mengingatkan untuk tidak marah-marah. Sama-sama Kak. Ngomong-ngomong, tuh sekolah minggunya udah mau mulai tuh. Adik-adiknya udah pada nungguin. Yuk kita mulai aja langsung. Hai adik-adik, selamat pagi. Adik-adik di rumah, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, seperti kakak-kakak yang ada di sini. Oh ya, adik-adik, ngomong-ngomong, hari ini kita kedatangan teman baru loh. Silakan Kak.
Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Elva. Selamat datang Kak Elva. Nah, Kak Vio, supaya kita selalu terjaga untuk tetap sehat, kita harus selalu ingat ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meminum vitamin, dan memakan makanan bergizi. Nah, bener banget Kak. Selain itu, kita juga harus rajin berolahraga dan bergerak agar selalu semangat setiap hari. Ngomong-ngomong, kakak tahu nggak? Tuhan Yesus senang loh sama kakak. Hah, kenapa? Soalnya baru saja kakak memberikan perkataan yang baik kepada adik-adik. Kayak tadi tuh, kakak mengingatkan adik-adik untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Sama seperti tema kita pada hari ini. Perkataan yang baik menyukakan hati Tuhan. Tuhan juga pasti senang dengan Kak Vio, soalnya Kak Vio sudah mengingatkan kita untuk berolahraga. Nah, Kak Elva, tahu nggak hari ini tuh bakalan seru banget. Soalnya ada Kak Puput yang akan membacakan firman untuk kita agar kita lebih mengenal dan mengasihi Tuhan. Selain itu, ada Kak Juwang yang akan membuat prakarya. Tapi prakarya ini bukan sembarang prakarya loh. Prakarya ini namanya Magika. Hah, Kak Jo mau sulap? Penasaran kan Kak Elva? Adik-adik di rumah juga penasaran kan? Iya nih Kak. Makanya jangan kemana-mana dan ikutin terus kegiatan ini dari awal hingga akhir. Tetap kegiatan di sekolah minggu Di rumah aja. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu Kak. Doa pembuka kita akan dibawakan oleh Kak Nikita. Tapi sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi dulu. Jadi adik-adik silahkan bangkit berdiri. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beri ku turun segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita katup tangan, kita tutup mata. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu selama perlindungan-Mu selama istirahat kami tadi malam. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu online kami pada hari ini. Berkati kami dari awal sekolah minggu online kami sampai akhir. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk Kak Nikita yang sudah membawakan doa pembukaan kita pagi ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang perkataan yang baik menyukakan hati Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bangkit berdiri untuk bernyanyi bersama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar,
adik-adik, firman kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8. Dilanjutkan ayat 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai 23. Dengar baik-baik ya. Judulnya Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus mau kita memiliki pikiran yang baik dan hati yang baik. Karena hati yang baik akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, serta tindakan-tindakan yang baik juga. Contohnya bagaimana ya perkataan baik yang menyukakan hati Tuhan? Contohnya, ketika kita menyapa orang lain dengan senyum, memberi semangat, dan ketika kita menolong orang lain. Ada lagi, mendoakan orang lain juga salah satu perbuatan yang baik. Jadi adik-adik tetap berpikir yang baik, tanamkan di hati perbuatan yang baik, maka adik-adik akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik menyukakan hati Tuhan. Selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Kak Puput yang sudah membawakan kita dalam firman hari ini. Sekarang kita akan membuat prakarya yang akan dibawakan oleh Kakak Juang. Silakan Kakak Juang.
Nah, adik-adik, ini dia hasil prakarya Kak Juang. Iya, gimana nih adik-adik? Bagus kan? Dan Kak Juang yakin pasti adik-adik di rumah hasilnya lebih bagus dari punya Kak Juang. Selamat mencoba! Terima kasih kepada Kak Juang yang telah membuat prakarya pada hari ini. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk membuatnya juga di rumah. Lalu hasilnya difoto dan dikirim ke kakak pendamping supaya hasil-hasil adik-adik di rumah dapat dilihat oleh orang banyak. Nah, perutusan kita pada minggu ini adalah mari adik-adik kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contohnya, selalu tersenyum dengan tulus, menyapa dengan tulus, dan juga membantu orang dengan tulus. Adik-adik di rumah, kegiatan sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tapi Kak Alfa mau mengingatkan untuk adik-adik di rumah dan Kak Vio bahwa bulan depan itu kita sudah memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Jadi adik-adik dan Kak Vio mulai dari sekarang sudah bisa mempersiapkan diri untuk memulai membaca Kitab Suci.
Wah, terima kasih infonya Kak Elva. Kalau begitu, mari sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa dan doa akan dipimpin oleh Kak Nikita. Silahkan Kak Nikita. Baik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu selama perlindungan-Mu dalam sekolah minggu online kami hari ini. Ya Bapa, berkati kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu yang kami dengarkan pada sekolah minggu online kami hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.